14.25. 5 menit perjalanan ke ruang utama, sehingga sampai sana jam 14.30. Ya. Kita tidak baru memulai, kita kan sudah pernah ketemu ya, walaupun diwakili beberapa ketuanya. Hari ini melanjutkan bahasanya, melanjutkan pembahasan. Jika bisa selesai, kalaupun tidak selesai, tidak harus dipaksakan hari ini semuanya tuntas, bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah ini tentunya bersama-sama nanti sesuai dengan pokjanya masing-masing yang lebih detail, karena kan lebih sedikit cuma ya. Nanti kita jam 14.30 ke ruang utama membawa hasil simpulan yang akan dipresentasikan oleh masing-masing ketua pokja dengan 3 problematika beserta penyelesaiannya. Jadi tidak membawa masalah saja, tapi membawa penyelesaian, bukan apa namanya? Rekomendasi. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Tapi menyelesaikan masalah dengan solusi, dengan seperti tekniknya ya. Ya, begitu ya. Insyaallah kita akan lanjut. Silakan teknisnya diatur oleh ketiga pokja. Kan ada tiga apa namanya bagian ya, organisasi, program sama SDM ya. Kemudian apakah per 20 menit selesaikan satu selesai nggak selesai 20 menit pindah ke bagian kedua, 20 menit lagi bagian ketiga, sehingga tidak terlena di satu program tiba-tiba tinggal 20 menit masih 2 program gitu ya. Gua diatur, silakan diselesaikan secara agak saya serahkan kepada Ustaz Saifullah, Ustaz Irwan, dan Ustaz Jujur selaku ketua pokja. Kita semua cintai kemuliaan Direktur Program Ustaz Ahmad Yusuf, juga Manajer QA Ustaz Muhammad Najib, dan kepada kita semua beserta para ketua pokja. Saudara mulia, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf, kita akan membahas tentang 3 problematika utama. Ada dari 3 ini kita saya yakin teman-teman sudah dapat semua ya, bahannya sudah tahu, bahkan mungkin juga sudah ada yang punya solusinya. Kita langsung balik saja. Jadi yang pertama, pembahasan dari aspek organisasi, yang muncul di saya aja intinya aspek organisasi. Permasalahannya tidak akan dibahas. Kalau sudah dapat semua, kalau sudah tahu, maka langsung silakan dari perwakilan sebut nama dari mana, langsung membahas tentang solusinya apa. Itu aja ya, kita percepat begitu. Solusi strategi untuk mencapai bentuknya apa? Gini. Contoh solusi itu bisa jadi bentuknya program. Contoh sekali lagi. Permasalahan organisasi, kurangnya trainer, oh berarti diadakan TOT misalkan, ini contoh saja. Itu kan solusi ya. Nah, contoh begitu kan dia langsung ke strateginya ke situ. Belum semua udah atau pernah melaksanakan raker tiap tahun. Atau di sini sudah semua raker tiap tahun? Ada yang belum? Ada yang begini? Kalau belum solusinya raker. Iya. Masalahnya kenapa tidak raker gitu sebenarnya? Karena belum. Bulan depan ngomong raker soalnya. Gitu. Pulang dari sini. Sekarang sudah raker nasional lagi. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, nggak usah dibahas. Nggak usah itu memang nggak ada masalah. Clear. Iya. Di pokja ini nggak ada masalah terkait dengan ini. Iya. Karena semua sudah menjalankan. Baik. Yang kedua, belum semua udah atau pernah melakukan koordinasi, pengurus dan trainer tiap bulan. Ada koordinasi tiap bulan yang formal untuk pengurus dan trainer. Nah, Ustaz? Belum ada. Usulannya apa, Ustaz? Jadi kan berdasarkan dari masalahnya apa? Kenapa tidak ada begitu? Itu masalah. Iya. Kita biar detail masalahnya kenapa? Karena memang jaraknya jauh-jauh. Oh begitu. Jadi ada kode baru, dibuat kode baru. Tapi trainernya mumpuni jumlahnya. Iya. Kalau online bisa, pernah bisa nggak online?
Ya Zoom pakai Zoom atau Google Meet. Pernah dilaksanakan itu, Pak? Jadi bisa ada tambahan gitu. Ini komitmen untuk membuat jadwal tertentu ya. Teknisnya bisa offline, bisa online. Tadi yang di belakang ada katakan? Tadi dari best practice itu sudah tergambar. Kita ingin melakukan pertemuan untuk trainer itu 1 bulan sekali. Mungkin yang kami butuhkan solusinya adalah materi-materi apa saja yang kita sampaikan saat pertemuan dengan para trainer itu. Bukan solusi itu salah. Iya, enggak pertemuan yang perlu kita koordinasikan ke para trainer itu ya. Bentuk pembinaannya ya. Kalau di UMI Jogja kan tadi seminggu sekali. Saya udah kebayang ya Allah seminggu sekali itu. Iya. Pembinaan untuk trainernya seperti itu ya. Kisaran juga seminggu sekali. Apakah standarnya demikian ya? Kalau kita Ini trainer ya, bukan pengurus. Ya. Trainer. Bukan Bukan pengurus. Kalau pengurus mah ini trainer. Iya. Sehingga usulan solusinya apa Ustaz? Dari Depok. Pertemuannya 1 bulan sekali. Walaupun sejauh ini kami masih belum bisa memastikan apakah berjalan atau tidak, karena tadi kalau kita bicara solusi, trainer Depok itu didominasi oleh lembaga. Trainer yang Masih di lembaga. Jadi solusinya yang di lembaga trainernya keluarin dari lembaga. Solutif. Contohin dari ketuanya. Terus. Solusinya antara di hari Jumat siang gitu ya. Kalau Sabtu pagi juga para trainer kami banyak agenda gitu kalau Sabtu pagi. Bukan curhat. Solusi. Itu saya. Tadi kepikiran itu di hari Jumat mungkin. Cuma mungkin yang kami butuh pembinaan itu adalah materi-materi untuk para trainer selain koordinasi. Kan koordinasi ya lebih ke koordinasi. Terutama kalau pengurus lebih mudah koordinasi karena ada yang rutin, kalau trainer kan urusan lain. Jadi ada materi yang terstruktur untuk setiap pertemuan apa sehingga trainer kebayang nanti ada yang dikejar nih apa gitu ya. Kita butuh materi sana. Apakah ini harus ada lagi pembinaan atau hanya tasking saja? Kalau di pembinaan tadi pekanan itu dikasih materi-materi pengajaran, berarti cukup tasking aja, nggak usah ada resertifikasi gitu. Harus ada pembinaan pengajaran lagi dari jadi satu. Kalau di Bandung setiap bulan ada pertemuan daerah. Ini saya bukan sebagai orang Bandung. Jadi sebenarnya adalah materi-materi pengajaran agar nanti ketika kadaluarsa terjadi tinggal tasking aja. Jadi kaitannya dengan tadi materi. Perlunya ada materi sehingga ada yang dikejar oleh trainer. Saya bulan depan tuh harus datang karena saya butuh ada materi ini, saya butuh ada gitu maksudnya ya. Silabi untuk pembinaan atau materi pembinaan. Ya, koordinasi trainer tiap bulan. 1 bulan sekali. Bandung 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Bandung 2 pekan sekali, sebulan 2 kali. Serang sepekan sekali. Bandar Lampung 2 pekan sekali. Lampung Barat 1 bulan sekali. Medan belum. Aceh 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali, 2 pekan sekali berarti ya. Kuningan 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Majalengka sama aja apa? Sama 2 bulan sekali. Pengurus ini setiap pekan itu bahkan sangat dinamis. Ini pengalaman saya, sangat dinamis. Ada perubahan sedikit dengan lembaga, tiba-tiba lembaga meng-cancel, kita pengurus jadi nganggur. Kayak gitu contohnya misalkan ini ya, belum ada tiba-tiba ada sesuatu yang dari pusat, kita butuh organisasi segala macam. Kalau ini kan masalah organisasi dan ini harus ada solusi. Usulan solusi dari sini. Tadi sudah ada yang berjalan begitu setiap pekan gimana? Terlepas dari online offline ya. Karena di Bandung itu 2 pekan sekali offline online kita pakai Zoom malam jam 8 sampai jam 10 biasanya atau setengah 11 malam. Itu agendanya kita sudah punya, ada pembinaan, ada pembahasan, evaluasi, rencana tindak lanjut 2 pekan sekali. Atau diambil tengah-tengah 2 pekan sekali atau minimal 2 pekan sekali atau mau diambil 1 pekan sekali. Ini solusi dari dasar untuk semua maksudnya. Baik, teman-teman Bekasi Ustaz ingin memberikan solusi, silakan. Kak Jogi silakan. Misalnya di Bekasi sendiri ada program upgrading namanya untuk para trainer.
untuk masing-masing manajer. Misalnya manajer QA kebutuhannya untuk mencetak para pemandu. Nah itu kita buat dalam setahun satu kali untuk upgrading pemandu. Kemudian nanti ada standarisasi munakosyah, refresh misalnya. Berarti kita agendakan 1 tahun sekali. Jadi materi gitu, materi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan di UMI itu sendiri. Jadi kita buat dalam setahun di dalam raker kerja kita di awal-awal tahun itu yang membuat program upgrading namanya. Dan itu terstruktur, artinya kalau misalnya mau setahun 2 kali berarti 2 kali dan sebagainya. Untuk pengurus tadi memang sesuai dengan kebutuhan juga, bisa jadi per pekan, bisa jadi per bulan. Kaitan dengan tadi ya, soal waktu dan sebagainya. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih tadi. Untuk pengurus itu sepekan sekali atau minimal 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali. Pengurus itu sepakat saja. Baru kemudian nanti kita bicara trainer. Minimal 2 pekan. 2 pekan. 2 pekan. Minimal 2 pekan ya. Ambil tengah dari 1 bulan ambil tengah. Tadi yang lain mengatakan 1 pekan terlalu cepat. Ya. Tapi bagi sebagian umda itu terlalu lambat. Lambat, ya. 1 bulan itu terlalu lambat. Dan tidak mungkin terlalu cepat kalau 1 bulan. Silakan. Ya, di kami di Bandung mengambil 2 pekan sekali itu dengan alasan yang pertama evaluasi 2 pekan sebelumnya kegiatan yang sudah berjalan. Kemudian di 2 pekan itu mengukuhkan kegiatan 2 pekan berikutnya, gitu ya, sehingga terkawal semuanya gitu, terkawal semuanya. Bahkan di sana sekaligus ada pembinaan, kurang lebih begitu. Di gambaran yang 2 pekan sekali kurang lebih begitu. Cukup. Ya, tadi ambil yang minimal 2 pekan sekali itu ya. Ya, kalau yang lebih cepat dari itu baik, tapi kayak sebulan jangan. Tetapi apakah memang 1 bulan sekali itu terlalu lama indikatornya maksud saya? Saya pun beralasan yang sama. Iya, dengan 1 bulan kita mengevaluasi agenda yang 1 bulan ini. 1 bulan yang berikutnya kita menetapkan agenda yang akan kita jalankan di bulan berikutnya dengan alasan yang sama gitu. Iya, iya. Dan saya indikatornya tadi apakah cepat dan tidak cepatnya itu gimana itu ukurannya gitu. Silakan ya, Bogor, silakan Bogor. Dalam hal ini Bogor juga 1 bulan sekali. Tapi sebenarnya dalam prakteknya kita bisa sangat situasional. Bahkan kadang-kadang 1 pekan sekali. Tapi secara resmi kita mengadakan rapat itu 1 bulan sekali. Cuma ternyata pada kenyataannya tidak mungkin sekali. Kita di pekan itu tetap kadang ada koordinasi dan seterusnya. Nah, setelah ada kejadian begitu jadi gimana? Tetap kalau yang resmi kita 1 bulan sekali. Oke, silakan terjadi lagi. Tambahan kaitan dengan pertemuan pengurus ya. Yang perlu kita juga pertegas adalah soal isi dari pertemuan itu. Contoh kalau di Bekasi kita agendakan sepekan sekali, memang muatannya yang pertama ada pembinaan pengurus, baik dari segi bacaan atau kompetensi dan sebagainya. Yang kedua evaluasi tadi yang sampaikan 1 jam itu evaluasi yang sudah terlaksana sama yang akan dilaksanakan. Jadi kaitan dengan tadi misalnya apakah sebulan sekali itu terlalu lama misalnya tadi kita dikaitkan dengan pembinaan pengurus itu butuhnya berapa kali dalam sebulan misalnya dan sebagainya. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, saya menarik benang merah begini. Kenapa kalau tadi saya bisa menanya kenapa cepat lambatnya ini ngaruhnya ke apa? Ini sekali lagi kembali ke pengalaman kita di daerah masing-masing. Bahasa saya adalah dinamisasinya atau dinamika yang terjadi di UMI daerah itu memang berbeda tentunya. Tetapi ada yang garis tengah yang bisa kita ambil bersama. Kenapa? Dinamika itu, contoh sekali lagi, tadi perubahan ketika bertemu dengan di lapangan dengan masyarakat pengguna ya, lembaga gitu, trainer yang tiba-tiba tidak bisa karena ada keperluan atau ada unsur apa, ketika nunggu sebulan itu bisa jadi lama. Sementara dibutuhkan cepat, apalagi kalau butuh jumlah yang banyak misalkan dan seterusnya. Lagi-lagi kita kan pengalaman di Bandung. Pusat kita bantuan nih. Kalau mendadak banget kita nggak bisa. Kita sempat nolak tadi ya. Ini karena kita udah padat banget ngatur. Tetapi ketika ada jarak waktu dan kita melewati waktu koordinasi itu, akhirnya kita bisa lakukan. Ya udah kita cabut siapa yang bisa dilibatkan, bisa dilaksanakan. Maksud saya begitu. Jadi tidak terlalu jauh
pekan, karena kalau sebulan jadi lebih. Ini udah ketemu ya, tapi kalau ininya sama apa yang dibahas kontennya ya. Kontennya hanya Waktu. perlu pembatasan aja. Pembatasan minimal dan maksimalnya. Artinya minimal 2 pekan sekali, maksimal 1 bulan sekali. Setuju gitu? Sepakat ya? Tadi dari setuju dan sekali ini kita harus ada sosialisasi. Yang ini pun menyesuaikan dengan harapan dari pusat. Tinggal konsep sosialisasinya mungkin yang kita kuatkan. Apa bentuknya dengan seminar, gitu ya, atau bentuknya dengan kajian general yang kira-kira membuat orang tuh lebih juga pengen datang gitu. Bisa dia? Ya. Oke, tambahan sedikit Ustaz. Jadi masalahnya begini kayaknya. Berbeda antara Bekasi, Bandung dengan Sumatera. Bandung dengan demografinya, Jakarta dengan demografinya, Lampung, Palembang, demografinya sendiri nggak bisa disamakan. Itu tantangannya berbeda dan menyikapi juga berbeda. Orang Bandung terbuka dengan medsos. Begitupun orang Bekasi, orang Lampung belum tentu ya, apalagi pedalaman-pedalaman. Dan juga maksudnya dalam hal ini ya ketersediaan lembaga juga berpengaruh. Maksudnya terkait dengan konsep tadi perlu dibuatkan konsep khusus untuk yang ada di wilayah masing-masing. Karena penanganannya tentu berbeda. Untuk yang wilayah-wilayah jauh, Aceh, jarak antara satu lembaga dengan lembaga yang sangat-sangat jauh, perlu dibuatkan mekanisme sosialisasi berbeda. Tapi memang cara yang paling ringkas tadi itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya, Ustaz Ando. Perlu studi general, seminar dan lain sebagainya, dan bahkan perlu mengundang Ustaz, mengundang ya, didatangkan. Oh ada trainer dari Jakarta, pendengar nama Jakarta itu luar biasa. Oh ada trainer dari Surabaya Pusat. Nah itu bilang dengan cara melakukan undangan ke berbagai lembaga. Wah, mantap. Baik, secara umum konsepnya sama ya, berarti intinya adalah kita melakukan sosialisasi. Bentuknya yang sudah ada tadi, bentuknya yang pertama seminar, yang kedua adalah stadium general. Intinya adalah mengatur. Silakan saja. Ini untuk kota yang baru ya, dan jauh di Sumatera ini yang ada dalam benak saya, dan memang sekarang bagi saya upayakan untuk saya coba itu dia studi dua uang. Jadi kami coba, saya sendiri sekarang sedang memfokuskan mencari SD itu yang besar, Kenapa? Agar ketika disosialisasikan dan dia mau, itu saya langsung akan minta dia testimoni, bukan, tapi SOP apa? Ada MOU langsung ke UF, langsung ke UF. Biar nanti ketika dia trainer UF, nah trainer di daerah itu bisa bagus. Itu memang yang sedang saya upayakan sekarang. Ya baik, ini saya ingatkan waktunya tinggal 25 menit lagi. Tinggal satu ini Pak, ya mungkin tidak dilanjutkan. Kesimpulannya begini aja. Intinya bagaimana cara apa tadi? Pertumbuhan pemuda ummi yang di Korda mengalami. Nah, jadi solusinya ya nambah pemuda itu ya. Caranya sosialisasi tadi itu. Strateginya silahkan dilakukan apa saja yang bisa mengundang pengguna baru. Ya, suatu datang ke mana? Sekolah mana yang belum tahu ummi dikenalkan, yang belum pernah ada Qurannya dan Qurannya belum baik kan gitu ya. Bisa seminar yang bisa dilakukan seminar tentang Quran, isi dalamnya juga ummi juga pada akhirnya ya. Depan-depannya saja mungkin mengenai siapa dan lain-lainnya. Tentang bagaimana materi sosialisasi sudah ada ya. Kalau belum bisa mensosialisasi, pasca saat sosialisasi Ustadz magang, kami yang mensosialisasi bisa begitu. Sosialisasi tidak harus offline, bisa online. Ya, mereka kumpulkan, nonton bareng, kami yang sosialisasi sendiri juga bisa. Ya, selanjutnya jangan lupa setelah sosialisasi itu langsung closing tasheed. Jangan dibiarkan lepas. Tasheed layanan tidak berbayar. Tapi tender yang tasheed tetap kami bayar. Nah, itu yang kami bantu dalam hal
insentifnya, sehingga jangan mikir waduh nanti nggak ada yang membayar nih, belum tahu apa-apa ditarik kan nggak ngerti ya. Sambil tunjukkan di daerah kita masing-masing ada lembaga yang bagus UMI-nya, sehingga ketika kita sosialisasi itu kemana yang bisa lihat UMI kan ada. Nah, itu yang penting ya, bukan hanya lisan saja. Surabaya jauh lagi, kita itu perbaiki minimal lembaga kita sendiri dulu, ya kan? Antarkan sampai Munakosa mau tamat, nanti sosialisasi tinggal menceritakan kebaikan di sekolah kita, ditampilkan, undang mereka sudah gampang. Masalahnya apa? Sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga belum optimal. Sudah terbahas barusan tadi ya. Terbahas barusan yang dengan sosialisasi dan pengembangan kerjasama. Yang kedua, tahsin yang belum bisa berjalan dengan baik sehingga sertifikasi terbatas. Tadi kita sudah melihat di best practice itu jumlah sertifikasi berapa kali setahun, berapa dan tadi kan disampaikan dan dokter tadi ya, yang 10 tertinggi 10 terbawah itu ya, yang jumlah sertifikasi ada yang 0 ada yang seterusnya. Nah itu dari mana? Mulai dari tahsin, karena kita tahu program tahsin tidak lulus kemudian tahsin, setelah tahsin hasil tahsin itu ditahsin dan maka berikutnya ke sertifikasi. Nah ini program ini jadi masalah maksud saya. Masalah setahun itu idealnya berapa kali sertifikasi sih? Dan itu solusinya apa? Ya, monggo silakan. Di Bekasi itu kita mempunyai beberapa titik pusat tahsin dan alhamdulillah ini sangat produktif dan sekaligus bahwa pusat tahsin ini bukan hanya sebagai wadah untuk tahsin saja, tapi juga pusat tasheh, sertifikasi dan seterusnya. Jadi kalau di Bekasi itu untuk kegiatan keumian itu bukan berbasis UMDA, tapi berbasis UPC. Nah, jadi 10 titik itu alhamdulillah dalam setengah tahun itu bisa menghasilkan peserta tasheh sampai dengan 300 sampai 400 peserta. Nah, untuk mendatangkan segitu gimana? Untuk mendatangkan seperti biasa tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman ya. Di awal kita sosialisasi di medsos yang di situ kita menyampaikan ada informasi kegiatan tahsin dan tasheh awalnya gitu. Maka di situ banyak peserta-peserta yang hadir untuk melaksanakan tasheh itu. Nanti dari hasil tasheh itu ada yang lulus, ada yang belum lulus. Yang lulus nanti kita lanjut ke kegiatan sertifikasi. Yang belum lulus itu dijadikan peserta untuk tahsin reguler di lembaga itu. Dan kegiatan ini juga di titik UPC tadi itu. Benar, semuanya kita di titiknya UPC. Bahkan ketika ada sekolah yang mau in-house, kita tetap arahkan ke UPC. Tidak langsung kita terima untuk in-house. Jadi semuanya melalui proses UPC. Kenapa begitu? Pengalaman kami ketika di in-house ini menjadi masalah sampai hari ini. Ketika ada sekolah mengajukan kepada kami untuk in-house di tahsin, kemudian dari 50 peserta yang lulus 25, kemudian mengajukan sertifikasi, kita sertifikasi semuanya. Padahal masih ada 25 lagi yang belum lulus. Itu juga jadi masalah. Makanya di awal semuanya harus melalui proses tahsin. Siklus tashihnya itu per 3 bulan besar. Tasih. Iya, per 3 bulan. Oh, jadi contoh ya, hari ini tasih, hasil tasih, kemudian tahsin 3 bulan. Benar. Di titik yang sama baru ada tasih lagi. Benar. Nah, kita kan punya 10 tempat itu, dan nanti insya Allah dalam 1 tahun itu paling tidak itu sampai dengan 3-4 kali dalam setahun kegiatan tasheh itu, Ustaz. Tashehnya itu paralel Ustaz. Di sini titik ini ada, di sana juga sedang ada barang gitu. Ada, dan kita berbasis UKISI tadi, Ustaz. Jadi kita mengimbau bahwa orang Harapan Indah itu tidak dianjurkan untuk mengikuti di Cikarang. Jauh, tapi jauh itu. Dan kita juga sudah menyampaikan bahwa peserta tahsin ini tashehnya ya di daerahnya supaya tadi itu memudahkan. Pertama adalah proses rekrutmen peserta tahsin itu. Yang kedua,
tadi itu memberdayakan masing-masing dari trainer yang ada di lembaga. Ya baik, terima kasih kebayang Ustaz Khalid. Bisa ditiru oleh kita. Tetap tadi saya sampaikan kembali ke daerah masing-masing terkait dengan ketersediaan trainer. Kan untuk Tasik ada trainernya, gitu ya, untuk Tasik dan lain sebagainya. Nah ini solusi yang dengan kondisi seperti itu, Ustaz Syamil. Apa namanya Jati Jajar ini sama di Limo. Maksudnya mungkin yang membedakan adalah kalau di Umda itu adalah berdasarkan, kalau di Bekasi itu adalah berdasarkan UKISI, artinya mungkin bahasa tepat nggak? Kalau lepas dari Umda, begitu. Karena yang menjalankan bukan apa namanya, artinya para trainer begitu ya, bukan dari Umdanya begitu, bukan pengurus ya yang menjalankan. Kalau di Depok kan masih dikelola oleh Umi daerah. Permasalahan di Depok itu yang pertama adalah dari sisi peserta, ya peserta yang memang tidak terlalu signifikan ya kalau laporan dari manajer training gitu ya. Apakah ini apakah terkena dari pembiayaan gitu, karena kita tadi juga belum membahas ke sana. Apakah Depok terlalu mahal gitu sehingga jadi apa namanya, jadi tidak banyak pesertanya gitu ya. Pembukaan yang terakhir kemarin kita membuatkan memang periodenya sama per 3 bulan. Itu baru 2 kelompok. Ada 2 kelompok, satu di Jati Jajar, satu di Limo gitu. Memang tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin apakah terlalu mahal gitu atau yang lain mahal? Kalau saya bilang 150.000 untuk vaksin. Iya, untuk vaksinnya gitu. Selama bulan. Satu bulannya 4 kali. Sama Ustaz, sama 4 kali. Pastinya berapa? Pastinya berapa? 25.000. Oh iya. Bekasi 45.000. Masih banyak mungkin kemurahan. Dipandang remeh. Bukan, saya justru tertarik ketika dibuatkan UKISI, ini, udah kalau gitu kami silakan lembaga yang mengelola, tapi mereka yang menjalankan itu kita kontrol begitu. Para trainer yang ada di lembaga tersebut, contoh, kita mengadakan UKISI di Rohama, teman-teman Rohama inilah yang mengelola, kan seperti itu bukan Ustaz? Ya, seperti Bekasi mungkin Salsabila. Salsabila inilah yang mengelola gitu. Trainer yang berada di lingkupnya itu, bukan dari sekolah Salsabila. Oh iya, di daerah di wilayah Salsabila gitu. Iya, kan itu salah satu yang membedakan kan itu ya. Mungkin itu bisa kita coba begitu. Tapi pajak kan? Apa maksudnya pajak? Pajak tuh. Nah iya, apakah itu semua termasuk? Ya Pak. Ajib. Itu saya Pak. Solusinya yang dilakukan oleh tim Bekasi itu sudah sangat tepat karena dia membuka titik-titik yang memang di situ ada minat. Ketika kita buka di dekat itu ya akan mudah dia untuk daftar. Ketimbang dibuka jauh deh saya nggak bisa daftar. Seperti saya pribadi itu rata-rata pesertanya itu jauh-jauh saja. Dari Cilegon, dari Pandeglang, dari Lebak, gitu ya. Akhirnya ya ketika buka pendaftaran itu awal-awal banyak sekali, tapi terkendala dengan jarak. Akhirnya saya kemudian memilih di antara sekolah-sekolah di wilayah itu yang punya potensi kita jadikan. Ya, sudah ya, oke. Baik itu ya, intinya jawaban untuk tadi adanya program vaksin sehingga tersendat sertifikasi itu dengan membuka titik-titik itu di wilayah, base-nya pada wilayah daerah. Dihandle satu titik oleh pusatnya Umi daerah itu ya tidak akan terhandle. Itu ya. Pembelajaran saya berpikir juga sama di Bandung juga sudah mulai berpikir ke sana, sedang akan dibayarkan saya yakin di titik yang di lembaga yang Umi daerah atau daerah juga bisa. Lanjut berikutnya, itu kondisional Ustaz. Di kami juga sama, kondisional. Artinya ketika ada lembaga tempat trainer itu mengabdi bisa di situ digunakan silakan. Atau di rumah memang dia punya fasilitas itu juga silakan. Atau di peserta. Saya tuh bahkan sampai ada di rumah peserta. Ada rumah peserta, ada tasik bersedia nggak dipakai? Udah saya teman-teman saya ngumpulin ngaji di rumah itu. Trainer yang datang itu saat itu yang kondisional banget Ustaz. Tapi sebenarnya sebanyak trainer pun bisa bikin sebanyak itu. Betul, iya. itu Ustaz. Harusnya begitu. Memang begitu harusnya. Tapi terkoordinasi dalam Dengan pembicaraan. ya.
Tapi kalau sedikit ya. Saya Masih banyak nih. gini. Satu lagi, kalau saya menemukan kasus yang berbeda, ada memang trainer yang sebelumnya gabung dengan kami, terus sudah tidak gabung lagi, itu punya banyak binaan. Ada juga memang yang hanya belajar sama orang yang sertifikasi, sudah sertifikasi karena cara itu. Akhirnya yang kami lakukan pendataan kepada guru-guru yang sudah mengajar tahsin dewasa. Maksudnya tahsin komunitas dewasa. Akhirnya yang membina tahsin ini kami bina, kami standarisasi. Sehingga akhirnya tahsinnya jadi banyak. Itu. Siap, lanjut. Mohon dulu, Ustaz. Mohon maaf sebentar ya, nanti kalau ada sisa waktu di akhir kita. Ya. Bentar. Berikutnya pengelola program sosialisasi undang ke lembaga dalam program pasca belum optimal. Ini saya boleh langsung sampaikan saja ya. Kenapa kurang optimal sosialisasi? Bagaimana cara biar optimal? Saya ini pengalaman saja. Yang pertama, sosialisasi pertama awal untuk lembaga yang belum pakai UMI, maka itu paket langsung semua. Jadi jangan sosialisasi tartil saja, tapi ya tartil, ya terjemahan, ya tahfidz, ya KBG dimasukkan ke situ semua bahwa di UMI itu punya program ini. Sosialisasi semua disampaikan. Itu yang saya sampaikan tadi, termasuk yang stadium general, sampai saya tampilkan latihannya. UMI itu jilid 1 begini, jilid 2. Selesai ini sampai tajwid, munafasah, lanjut dengan terjemahan dengan tahfidz, begini caranya. Itu sosialisasi paket semua. Yang kedua, untuk lembaga yang sudah pakai UMI belum menerapkan program paskanya karena memang baru, misalkan apa yang kita sampaikan ketika itu paling tidak caranya satu, pertemuan khusus kepala lembaga. Ini yang sudah dilakukan di kami di Bandung. Pertemuan khusus kepala lembaga disampaikan bahwa UMI bukan tartil saja, tapi ada tahfidz, ada terjemahan untuk pengembangannya. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, saat munaqasyah dan atau khotaman itu disampaikan publik secara umum dan feedback pasca acara. Publik umum itu ada orang tua murid, itu jadi iklan tuh untuk orang tua muridnya bahwa anak-anak setelah ini ada program lanjutan. Sekolahnya belum tentu niat ke situ, tapi kita sebenarnya di UMI itu ada, tapi nanti diserahkan ke sekolah pakai atau tidak. Itu menarik orang tua. Dan itu jadi sosialisasi secara langsung kepada pengguna, bukan hanya sekolah tapi bahkan ke masyarakatnya. Itu aja ya, langsung solusinya itu. Berikutnya, supervisi pengawalan lembaga belum maksimal. Tadi sudah ya? Belum. Pemberdayaan? Supervisi secara khusus membahas supervisi kan? Iya, belum kan. Tapi dalam hal pemberdayaan SDM tadi udah ya? Yang tadi kan begitu maksudnya dibagi. Tadi kan yang dia di yang dulu itu kalau dibagi. Iya. Yang sampai Jumatnya nggak bisa karena di sekolah, berarti dia sore kita packing begitu ya. Lain begitu. Sudah kan? Sudah baca. Awalan. Masih ada waktu berapa menit? Mungkin bebas. Ini saya tadi ketika melihat dinamika yang seperti ini, sepertinya kita butuh satu pokja lagi yang khusus Pulau Sumatera, yang memang korda-korda baru. Karena bahasanya berbeda. Kita ngomongnya undang-undang yang gede-gede, besar-besar. Dan baru-baru ini Ribuan sampai ribuan. ini ngomongnya isi 10 titik. Ini ngomongin lembaga dulu. Sini 1 titik. Sehingga strateginya berbeda, bahasanya berbeda. Menurut saya memang khusus bahas korda-korda baru. Betul, Ustaz. Jadi ini urusan kami, ya setuju ya? Setuju, Ustaz. Siap-siap sepanjang Sumatera sampai Aceh itu yang sudah undang baru pekan baru. Tapi baru bisa jadi pokjanya. Mana pokja? Pekan baru. Baru. Sodik. Tadi juga ada di admin. Beliau masuk. Itu ya. Artinya Ustaz tahu kan dulu sebelum jadi undang bagaimana rasanya mengalami korda-korda dulu kan ya. Nah itu diceritakan kepada yang korda. Gitu
gitu ya. Kalau langsung Bekasi yang isi yang 53 soal santri kan suruh cerita. Nah ini terakhir, tadi saya mengamati ternyata kami belum detail. Contoh Medan dan Aceh itu sudah Korda, tapi ternyata Kordanya Aceh itu seperti Jawa Timur. Satu lembaga di Surabaya, satu di Banyuwangi, satu di Ponorogo. Itu satu umda, satu Korda. Harusnya ya Surabaya saja. Yang di Banyuwangi itu ya Korda sendiri. Dan ternyata ada di Stad ya. Medan begitu. Yang siapa? Itu maksudnya Korda sendiri karena sudah jarak yang berbeda itu. Ya. Kemudian Aceh, ada Aceh sendiri, ada Bener Meriah. Bayangin kita dulu ketika dibentuk Aceh dan Bener Meriah itu ya kabupaten. Ternyata 5 jam 6 jam aja. 6 jam kan? 6 jam. 6 jam. Mungkin sama sih dengan di Banyuwangi, sama sih dengan Ngawi. Sudah beda kabupaten yang jauh sekali, sehingga perlu dikordakan sendiri. Nah, sebelum jadi Korda, kita bisa mengusulkan Bakorda. Ini Pak Aji biasanya mengusulkan nama-nama Bakorda. Itu nggak ada. Nah, Bakorda itu hanya membantu dalam hal layanan buku biar gampang. Yang mengkoordinir 3-4 lembaga, asalkan ada satu orang yang sanggup bersedia waktunya untuk membantu mengkoordinir buku, sehingga tidak 4 lembaga untuk OM semua begitu. Tapi dibantu oleh satu orang ini, nanti harganya kita bantu biar harga bunda, sehingga ada selisih. Nah selisihnya nanti sementara bisa dibantu buat orang yang membantu tadi itu, yang boleh ditempati bukunya. Sampai ketika udah banyak kita bentuk Korda, dan itu menjadi organisasi bukan person lagi. Gitu kira-kira ya. Makanya nanti Ustaz kalau mengusulkan trainer berikutnya, basisnya di tempat-tempat kita itu ada banyak begitu. Ya, gitu ya. Bener Meriah, misalnya sudah ada berapa? Itu Korda sendiri. Yang Cukutia Aceh, carikan 3 trainer baru lagi nanti pada TOT. Biar sana muncul Korda lagi yang harusnya maksimal. Sertifikasinya di sana, jangan ikut ke Bener Meriah. Saya kemarin baru merasakan bawa satu bus aja berapa orang nih? Ibu-ibu nginep 3 hari ke biaya. Mereka pulang dari situ, pulang pergi di jalan habis biaya lagi. Belum waktunya. Kan lebih mudah jika di sana dibuatkan sertifikasi sendiri. Kita yang datang ke sana. Gitu ya. Masuk di Insta. Itu dulu mungkin karena waktunya sangat terbatas, nanti kita akan lanjutkan di forum Pokja masing-masing yang lebih sekupnya kecil sesuai dengan problematikanya dan lebih matang dalam hal berdiskusi. Ya. Ya, rekan-rekan sebelum kita keluar, kita dengarkan dulu kesimpulan dari apa yang kita bicarakan. Pertama terkait dengan keorganisasian. Ini informasi seluruh pemuda dan pemuda Komisi A sudah melaksanakan rapat, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kita berkomitmen untuk membuat rapat pembinaan rutin secara offline. Ya, jika tidak bisa dilaksanakan secara online. Yang ketiga, pembinaan pengurus UMI minimal 2 pekan sekali, maksimal sebulan sekali. Kemudian untuk pembinaan trainer minimal sebulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. Materi pertemuan adalah peningkatan kompetensi, evaluasi dan planning program. Yang terakhir terkait dengan koordinasinya, pemberdayaan trainer di lembaga ditugaskan ke non formal atau di waktu libur dan dijadwalkan paling tidak kalau yang di hari biasa minimal sebulan sekali gitu saja. Jadi tidak ada trainer yang tidak berdaya. Kemudian pertumbuhan pengguna yang stagnan, pendampingan sosialisasi oleh web atau Pokja. Yang kedua, menjaga kualitas lembaga agar yang dari luar melihat hasil sehingga tertarik menggunakan UMI. Yang ketiga, sosialisasi ke lembaga, sosialisasi dalam bentuk seminar atau stadium general
Setelah itu langsung di follow up melalui tasking secara free. Oke. Kemudian terkait dengan tahsin belum masif, solusinya membuat pusat titik tahsin. Yang kedua, pembina yang sudah punya halaqah. Ketiga, sosialisasi. Ini pasca ya, terkait dengan pasca, sosialisasikan tartil dengan pasca. Jadi ketika kita sosialisasi harus dilengkapi dengan paskanya. Kemudian melaksanakan pertemuan kepala lembaga dan di situ disosialisasikan tentang program pasca. Yang ketiga, sosialisasi program pasca saat munaqasyah atau khataman. Kemudian terakhir terkait dengan SDM ada 3 solusi. Pertama, dilakukan pendampingan atau pemantauan secara online atau offline oleh Umda atau UM. Kemudian yang kedua, program upgrading trainer disesuaikan materinya dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pembentukan Bakorda sebelum menjadi Bakorda. Bahas hal yang luar biasa banyak sekali, tetapi mudah-mudahan ini menjadi modal buat kita semua. Tapi jangan merasa cukup, karena ini jadi PR juga untuk kita semua di wilayah kita masing-masing. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan istighfar, alhamdulillah, dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qala hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.